Salam sejahtera, kita bertemu kembali lewat pembelajaran tentang sudut terkecil yang dibentuk oleh dua jarum jam. Sudut terkecil yang dibentuk oleh dua jarum jam dapat kita lihat jam ada di sini, gambaran jam. Oke, jadi ini jam terdiri dari beberapa bagian yang perlu kita ketahui. Oke, nah jam ini berbentuk lingkaran 360 derajat. Jadi jam ini berbentuk lingkaran 360 derajat. Lalu yang kedua memiliki 12 bagian angka nomor. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 12 bagian angka nomor. Kemudian yang ketiga, jarum pendek menunjuk pada satuan dan puluhan jam. Oke. Jarum pendek menunjuk pada satuan dan puluhan pada jam. Oke, jadi ini jarum pendek ya. Jarum pendek ini menunjuk pada satuan dan puluhan pada jam ya. Jadi satuannya oke, sampai di sini ya, lalu masuk puluhan. Oke. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi puluhan 11, 12. Oke. Jadi ini arahnya adalah arah jarum jam. Oke. Dia mengelilingi ini satu putaran. Jam ini mengelilingi satu putaran. Inilah yang disebut dengan satu lingkaran atau 360 derajat. Oke. Kemudian ada juga yang keempatnya jarum panjang menunjuk pada satuan dan puluhan menit. Jadi jarum panjang, oke. Jarum panjang ini menunjuk pada satuan dan puluhan pada menit. Dan yang terakhir ada juga satu lagi yang kelima, jarum paling panjang menunjuk satuan dan puluhan detik. Jadi masih ada, jadi pada jam itu ada 3 ya, ada yang kecil pada jam dinding. Kalau kita lihat jam dinding kita ada jenisnya yang sampai lengkap 3. Nah ini dia ya, inilah yang disebut dengan jarum paling panjang dan menunjuk satuan dan puluhan detik. Jadi ya, artinya ini ada detiknya ya, ada detiknya setiap putaran ini ya. Jadi 1 menit itu sama dengan 60 detik. Oke, 1 menit. Jadi begitu cepat ya putarannya ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Mencari besar sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam. Jadi kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mencari besar sudut terkecil. Jadi mencari besar sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam. Nah, gambar jamnya. Oke, seperti tadi. Nah, gambar yang sama ya. Lalu apa yang akan terjadi dengan kedua jarum jam? Kita gambarkan jarum jamnya. Oke. Ini jarum jam, ini adalah penunjuk pada menit. Oke. Dan ini jarum pendek menunjuk pada jam. Oke. Jadi ini sekarang menunjuk pada pukul 3 atau mungkin pukul 15. Oke, kalau dini hari disebut dengan 0,3 atau 0,03. Oke, dini hari.
Nah, kita akan membahas tentang ini. Apa yang akan terjadi dengan terbentuk oleh kedua jarum ini. Yang pertama, sudut merupakan suatu wilayah. Jadi sudut merupakan suatu wilayah yang dibentuk oleh dua buah garis. Jadi wilayah yang dibentuk oleh dua buah garis, ya. Dua buah garis yang memiliki titik pusat yang sama. Nah, ini titik pusatnya. Titik pusat yang sama, bertemunya di sini. Nah, inilah yang disebut dengan gambaran sudutnya. Oke, ini sudutnya. Lalu yang kedua, garis tersebut dinamakan kaki sudut. Nah, inilah disebut kaki sudut. Oke, disebut kaki sudut. Nah, sebagai titik pusat ini titik pusat ini, ya, disebut sebagai titik sudut. Nih titik sudut. Oke, sebagai titik sudut. Oke, dipahami sampai di sini? Kita lanjutkan, ya. Berikutnya, besar sudut dinyatakan dengan derajat. Jadi, besar sudut itu dinyatakan dengan derajat. Nah, ini kalau diukur, berapa derajat kira-kira tadi? Ya, ini positifnya adalah sudut siku, berarti 90 derajat. Selanjutnya, sudut, ada beberapa sudut yang akan dibentuk oleh kedua garis ini, ya. Kalau kita lihat gambar jam ini, nanti tergantung sudut apa yang tergambar dengan suatu pertanyaan tertentu. Misalnya adalah sudut siku-siku. Apakah dia nanti akan membentuk sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul, sudut lurus, dan refleks. Oke. Nah, sekarang yang dikatakan sebagai sudut karena kita mencari sudut terkecil, artinya sudut yang ada di dalam. Oke, bukan yang di luar. Inilah yang disebut, ya, inilah yang disebut sudut refleks. Sudut refleks. Oke. Yang kita cari nantinya dalam pelajaran ini secara khusus adalah sudut siku-siku atau sudut dalam nih ya, sudut lancip, sudut tumpul, atau sudut lurus. Oke? Sudut lurus. Nah, sedangkan untuk refleks yang di luar, ya, itu hanya sebagai membandingkan apakah hasil dari sudut yang di dalam ini apabila ditambah dengan sudut sisa di luar atau refleks ini, maka hasilnya harus 360 derajat. Harus 360 derajat karena ini kan satu putaran, oke? Ini satu putaran ini, jarum ini atau yang berbentuk lingkaran ini adalah 360 derajat. Memang ada berbagai bentuk jam ya. Mungkin ada persegi, atau mungkin ada bentuk segitiga, ya. Tetapi kita ini dalam bentuk lingkaran. Nah, dalam bentuk lingkaran ini bahwa satu putaran jam ini dari angka 1 ini sampai angka 12 inilah yang disebut 360 derajat. Sedangkan yang dibatasi oleh jarum panjang dan jarum pendek, inilah yang disebut dengan sudut refleks. Oke? Sudut refleks. Ini hanya sebagai pembanding, bukan nggak boleh kita mencari sudut refleks. Ini otomatis ya, otomatis. Kalau ketemu di sini misalnya 5, berarti di sini harus 355, oke? Karena 355 tambah 5 sama dengan 360 derajat. Sehingga bisa dibuktikan bahwa sudut satu lingkaran ini adalah 360 derajat. Oke, kita lanjut. Untuk sesi berikutnya, kita akan coba dengan sudut yang dibentuk oleh jarum jam tersebut. Sudut yang dibentuk. Oke. Tetap kita buat dengan
pola ini. Sudut yang dibentuk oleh jarum ini, ya, maka gambar jarum perlu kita buat jarum jam. Oke. 1, rentang sudut 1 jam, ya, sama dengan 360 per 12 sama dengan 30 derajat. Nah, ini. Oke. Jadi rentang sudut 1 jam, angka 12 ke angka 1 ini, ya, angka 12 ke angka 1 ini, ya, 1 jam. 1 ke angka 2, 1 jam. 2 ke angka 3, 1 jam. 3 ke angka 4, 1 jam. 4 ke angka 5, 1 jam. Dan seterusnya. Nah, kalau di total semua, ada 12 bagian. Oke, ada 12 bagian atau 12 jam. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka satu rentang sudut 1 jam sama dengan 360 per 12. Ini 12. Oke. Sama dengan 30 derajat. Oke, karena diukur dengan derajat. Nah, artinya setiap 1 jam ini, ya, setiap 1 jam artinya sudutnya ada 30 derajat. Ada 30 derajat. Oke. Nah, inilah yang disebut tadi, ya, satu bagian atau satu rentang, satu jaraknya, 1 jam. Maka setiap 1 jam ini adalah 30 derajat. Oke? Dan ini harus diingat ya. Ini tidak boleh dilupakan. Jadi akan mudah sekali nanti kita menghitung berapa sudut. Kalau ada pertanyaan nanti menentukan sudut-sudut tertentu setiap 1 jam itu aja kamu ingat dulu. 1 jam berarti 30 derajat. Oke, sedangkan jam itu ada 12 bagian. Oke, 12 bagian atau 12 nomor atau 12 jam untuk satu lingkaran. Nah, kalau ini dibagi terus sampai ke sini, itu artinya ada 12 bagian. Oke, nah ini dia. Tolong diingat, ini bisa juga sebagai patokan untuk kita ya. Oke, yang kedua. Nah, ini 30 derajat. 30 derajat ini sama dengan 5 menit. Ini kan 5 menit. Oke. Ini 5 menit. 30 derajat ini sama dengan 5 menit. Karena 1 jam itu adalah 60 menit, ya, 1 jam itu adalah 60 menit. Oke. Sedangkan di sini dikatakan 30 derajat itu sama dengan 5 menit. Artinya 1 bagian pada nomor jam. Oke. 1 bagian pada nomor jam. Oke, 1 bagian pada nomor jam. Karena kita kan bicara masalah menit. Ini kan tadi masalahnya jam. Oke, 1 jam. Sekarang masalahnya adalah menit. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, nomor 3. Oke. Artinya 6 derajat 1 menit itu pada jam ini, setiap 1 menit adalah 6 derajat. Karena ini 5 menit, maka 5 kali 6. 5 kali 6 derajat sama dengan 30 derajat. Oke, jadi ini harus diingat sebagai rumus. Ya, dan ini jadi patokan sampai kapanpun. Jadi pelajaran ini nanti akan berlanjut terus di mana kamu berada. Apalagi nanti mungkin kamu masuk ya ke angkatan, ya ini akan sangat digunakan dan pelaut sangat dibutuhkan. Jadi tentara, polisi, pelaut, apalagi seorang pilot ya hanya
dengan informasi jam, dia bisa mengetahui sudutnya ada berapa. Sehingga dia saat sampai di sasaran tertentu, dia dapat dengan tepat. Apalagi dia seorang nanti penerjun payung. Waduh, jadi ini pelajaran ini, anggaplah ini sebagai bahan untuk masa yang akan datang. Jangan dilupakan, oke? Tolong diingat ini. Ini modal kita untuk menyelesaikan soal-soal tentang sudut pada jam. Dan bisa digunakan juga nanti pada sudut-sudut bangun datar yang lain. Nah, kita lanjutkan. Sampai di sini, saya berharap Ananda semua bisa memahami. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang dengan contoh. Di sini ada jam. Oke. Kita akan gambarkan kira-kira contohnya. Oke, ini adalah, ayo, disebut jarum panjang. Ini disebut jarum pendek. Kalau ini penunjuk menit, ini penunjuk jam yang pendek, oke? Nah, kalau kita baca ini, ya, artinya tentukan sudut yang dibentuk oleh jarum panjang dan jarum pendek pada pukul 15 tepat. Oke, pukul 15.00. Berarti ini sore ya, ini sore hari, bukan pagi. Karena pukul 15. Oke, 12, 13, 14, 15. Oke, karena kita patokannya di sini. Maka hitungannya adalah 13, 14, 15. Maka sudut yang dibentuk dari sini adalah berapa derajat? Masih ingat nggak tadi? Setiap bagian itu adalah 30 derajat. Nah, setiap 1 jam sama dengan 30 derajat. Nah, tanpa kita harus memakai busur mengukurnya, kita sudah tahu hasilnya ini. Berapa ya? 3 kali 30. Oke, 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian. Jadi 3 kali 30. Ingat, tadi dikatakan setiap 1 jam itu adalah 30 derajat. Maka 3 kali 30. Oke, jawabannya 3 kali 30, oke, maaf, ya, 3 kali 30 sama dengan 90 derajat. Nah, oke, atau 30 tambah 30 tambah 30 sama dengan 90 derajat. Nah, inilah contohnya. Tidak sulit, bukan? Tidak sulit. Asal kamu ingat tadi, yang pertama kita jelaskan tadi ya, bahwa setiap bagian ini adalah 30 derajat. Dan yang kita hitung itu adalah bagian dalam, bukan sudut refleks. Nah, ini artinya sudut apa yuk? Membentuk sudut apa kedua jarum jam ini? Membentuk sudut siku-siku. Oke, terjawab 1 ya. Oke. Apakah perlu contoh kedua? Oke, kita coba contoh kedua kalau begitu. Contoh kedua, jam, ya, gambar yang sama. Kita gambarkan. Nah, sekarang ini tadi kita sebut sebagai jarum panjang atau penunjuk pada menit. Kita arahkan ke angka 6. Dan jarum pendeknya, penunjuk jam, kita coba buat pada angka antara angka 7 dan 8. Nah, kalau terjadi seperti ini, ya, jadi pertanyaannya, tentukan sudut yang dibentuk jarum panjang. Oke, sudut yang dibentuk jarum panjang dan jarum pendek pada pukul 07.30. 07.30 artinya
pagi hari. Oke? Artinya pagi hari. Maka untuk kita ketahui waktu itu pagi, siang, sore, atau malam, atau dini hari, kita harus melihat angka yang tertera ya. Nah, ini pada pagi hari. Oke, kalau kita perhatikan, coba Anda semua perhatikan. Yang kita cari adalah sudut dalam, bukan refleks. Ingat selalu ya. Nah, begitu lihat ini, karena tadi setiap 1 jam 30 derajat, berarti di sini ada satu bagian yang dikatakan sebagai penuh. Oke? Utuh, penuh atau utuh. Ini utuh. Sedangkan di sini terpecah. Oke? Nah, untuk mencari ini, kita cukup ya, ini simpan satu ini, berarti ini ada berapa? Nah, untuk mencari ini, kita cukup langsung ya, nanti ini ada 30. Oke? Coba dari sini ya, ada 30. Karena di sini dibuat 30. Maka kita karena menghitung pada jam, jadi jawabannya adalah caranya begini. Oke? Satu bagian yang utuh ini adalah 30 derajat. Ini angka merah ini, 6 dan 7 ini 30 derajat. Oke? Maka satu bagian utuh 30 derajat. Jadi 1 kali 30 ini ya. 1 kali 30 derajat ditambah 15 derajat sama dengan 45. Dari mana 15? Nah, karena di sini tidak utuh, ya, ini kan nggak utuh. Jadi ini ada setengah. Jadi hasilnya adalah 15 derajat. Bagaimana cara mencari supaya ini 15? Oke, dari sini asalnya ya. 30 per 60 kali 30 derajat. Ingat, karena ditanya ini adalah jam. Maka ingat, 1 jam itu berapa menit? 60 menit. Nah, karena ini 60 menit, ya. Sedangkan di sini ditanya, di sini tadi, jam 7.30. Yang satu bagian kita sudah masukkan di sini. Kita simpan 30 derajatnya. Nah, sekarang 30 per 60 kali 30 derajat. Sama dengan 15 derajat. Bagaimana caranya bisa 15 ya? Yuk. Nah, gampang caranya. Ini boleh dihilangkan dulu nolnya. Oke? Jadi 3 per 6 kali 30 masih bisa lagi disederhanakan? Bisa. Ini dibagi 3. Jadi 1. Ini dibagi 3. Jadi 2. Jadi 1 per 2 kali 30. Artinya 30 per 2 sama dengan 15 derajat. Itu kalau kita, Ananda masih ingat pada pelajaran sebelumnya di semester 1. Oke? Baik, jadi hasilnya sama dengan 30 derajat tambah 15 derajat sama dengan 45 derajat. Oke, jadi 30 ya, hasilnya ini 30 ya. 30 derajat tambah 15 derajat sama dengan 45 derajat. Dari mana 30-nya? Satu bagian. Oke, ini yang satu bagian, 30 derajat. Ditambah hasil dari yang setengah, 15 derajat. Maka hasilnya 45 derajat. Oke, apa masih perlu satu contoh lagi? Atau ada yang kurang memahami? Jadi yang kita cari adalah bagian dalam di sini. Oke? Ini yang kita cari, bukan refleks. Maka kalau demikian, 45 derajat termasuk sudut apa yuk? 45 derajat. 45 derajat itu termasuk sudut lancip. Oke, sudut lancip.
Tadi sudah ada siku, ini lancip. Oke, kita coba satu lagi kalau demikian. Satu contoh lagi. Oke, contoh 3. Oke. Pada contoh 3 ini, ya, kita akan coba dengan menggambarkan, kalau lihat gambar ini, kira-kira pukul berapa ya dibaca ini ya? Oke. Kita coba menyampaikan ini kalau malam hari artinya pukul 21.45. Pukul 21.45. Oke. Atau jam 9:45 ya. Jam 9:45 atau jam 10:15. Nah, pertanyaannya, tentukan sudut terkecil yang dibentuk jarum panjang dan jarum pendek pada pukul 21.45. Nah, ini tidak susah mengerjakan ini, sama seperti tadi. Lihat, nggak ada sudut yang utuh kan di sini kan, nggak ada. Dia tidak mendapat satu yang ini ya, dan ini kurang. Berarti kira-kira bagaimana cara kita mencari ini? Ini agak rumit sedikit. Kalau kita tidak ingin tadi waktu di slide yang dibuat tadi pembagiannya ini. Ingat, setiap bagian ini ya, setiap bagian ini adalah 30 derajat. Nah, sedangkan ini terdiri dari 5 titik atau 5 menit. Satu titik ini artinya 6 derajat. Nah, bisa kita lihat di sini berapa titik lagi dia kurang. Ini juga bisa kita lihat, ya ini udah pasti ya 45, maka tinggal kita membuat 45/60. Jawabannya seperti ini ya. Oke, 45/60 atau 45 ya dibagi 60 kali 30 derajat. Dari mana 30 derajat? Karena ini digolongkan tetap jam ya, satu wilayah ini ya. Jadi 30 derajat ini menjadi kuncinya. Nah, 45/60 kali 30 derajat sama dengan 1350 derajat per 60. Dari mana dapat 1350? Nih, 45 kali 30. Oke. 45 kali 30 sama dengan 1350. 60-nya ya dibagi 60 sama dengan 22,5 derajat hasilnya. Bagaimana cara menyederhanakan ini? Ini perlu disederhanakan supaya Ananda tahu dari mana dapat 22,5 derajat ini. Harus diingat, kita bisa memperkecil ini nanti sampai sekecilnya sehingga angka ini juga berkurang dan lebih mudah kita untuk membaginya. Kita coba yang keduanya. Oke, ini dibagi 5. Oke, kalau ini dibagi 5, ini juga harus dibagi 5. Ingat semester 1? Kalau ini dibagi 5, maka ini juga harus dibagi 5. Maka 45 dibagi 5 dapat 9. 9 kali 5 sama dengan 45. Nah, ini juga 60 dibagi 5, hasilnya 12. Maka 9/12 dikali 30 derajat. Maka ini dikalikan, oke? 9 kali 3 sama dengan 27. Ada nolnya, tambahkan jadi 270 per 12. Nah, 270 dibagi 12 sama dengan 22,5. Kamu bisa membagi bersusun ke bawah, nanti kamu coba ya. Nah, ternyata masih bisa dikecilkan, masih bisa ya, karena ini masih terlalu besar kita rasa, kita kecilin lagi, kita coba. Hasilnya akan tetap sama. Oke, nah 3/4 ini dibagi 3, ini juga harus dibagi 3. Hasilnya adalah 3/4. Nah, 3 kali 30 sama dengan 90/4
Ya, 90 dibagi 4 sama dengan 22,5. Bisa dibagi dengan cara menurun. Oke, bersusun ke bawah. Nah, karena di sini, oke, ingat, karena di sini adalah angkanya 1350 dan ini 60, ini ada 0. Ini 0 kan? 0. Ini kita hilangkan karena sama-sama ada 0, maka 1000 maka menjadi 135. Oke, kita bagi ya, bersusun ke bawah. Jadi 135. Oke, dibagi 6. Ini karena nolnya kita udah hilangkan, kita perkecil, bersusun ke bawah. Nah, 2 kali 6 sama dengan, ini karena 6 bagi 1 nggak bisa, ya, maka kita ambil 2 angka. Jadi, 13 dibagi 6 sama dengan 2. Oke, 2 kali 6 sama dengan 12. Nah, lalu kita ini kurangkan. 13 kurang 12. Kita kurangkan. Oke, kita kurangkan. Nah, sekarang 3 dikurang 2. Atau 3 diambil 2. Sisa 1. Oke. Nah, sekarang 1 kali 6. Ternyata ini nggak bisa dibagi. Maka, ya, 6 bagi 1 ini masih ada angkanya. Sisa. Kita turunkan angka 5-nya. Maka, 15 dibagi 6 sama dengan berapa? 2. Oke, bisa 2. Oke, kalau bisa 2, berarti 2 kali 6 sama dengan 12. Lalu kita kurangkan lagi. Oke, 5 diambil 2. Hasilnya 3. Oke, 1 kurang 1, 0. Maka tidak perlu kita tulis. Nah, sementara ini angkanya tinggal 3. Ini udah habis. Nah, karena masih ada sisa, masih bisa dibagi, maka kita akan tambahkan dengan angka 0. Oke, kita tambahkan dengan angka 0, lalu naik komanya. Karena udah habis, buat koma dulu, baru turun angka 0. Kita tambahkan 0. Nah, sekarang 30 dibagi 6 sama dengan 5. 5 kali 6 sama dengan 30. Lalu dikurangkan. Hasilnya 0. 0 kurang 0, 0. 3 kurang 3, 0. Maka ini kalau bersusun ke bawah, hasilnya 22,5. Oke? Jadi dari contoh ketiga ini, ya, kita bisa mengerjakan banyak hal. Oke, bisa. Jadi dengan demikian semuanya jelas ya. Oke? Baik. Nah, kalau ada yang kurang paham, ya, kalau mau menjadi lebih cepat mengerjakan, maka perlu latihan. Di rumah kamu ada jam, kamu tentukan sendiri, ya. Tentukan di mana jarum panjangnya diletakkan, di mana jarum pendeknya diletakkan. Lalu kamu coba cari dengan cara yang kita beri 3 contoh. Dengan demikian, saya berharap Anda semua jelas dan nantinya bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan seperti berikut ini. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat siang. Sukses untuk kita semua. Dah.